Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, masih di channel kami Gusmed Official. Kali ini Gusmed Official akan mengulas mengenai filosofi dan khasiat daripada mustika keong buntet dan fungsinya. Bentuknya menyerupai fosil keong. Tonton video ini selengkapnya, jangan di skip agar tidak penasaran dan tidak gagal paham. Jika bermanfaat, jangan lupa dibantu share sebanyak-banyaknya. Tinggalkan like, komen yang bagus-bagus. Kemudian jangan lupa dibantu subscribe gratis loh, agar Gusmed Official semakin lebih giat membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Kul buntet atau khasiat dan filosofi mustika keong buntet dan fungsinya. Bentuknya menyerupai fosil keong. Mendengar nama kul buntet, penasaran bukan? Mari kita simak video ini selengkapnya versi Gusmed Official. Batu mustika ini insya Allah yang terbaik menurut kami adalah yang berwarna hitam legap gelap. Mustika keong buntet yang berwarna hitam gelap banyak yang bisa untuk kekebalan tubuh dan banyak yang memiliki wibawa kegoiban tinggi menyerupai keris tindih. Secara umum mustika keong buntet memiliki kekuatan goib lebih tinggi daripada mustika merah delima, bahkan bisa sampai puluhan kalinya, tergantung pada sosok goib yang bersemayam di dalamnya. Tetapi kekuatan tuahnya sebagai jimat atau azimat. Apakah sampai bisa digunakan untuk jimat atau azimat kekebalan? Tergantung pada karakter sosok goib di dalamnya dan kesempurnaan memprosesan perawatan gaibnya. Gaib ini adalah mustika keong buntet bila sudah cocok dengan manusia. Pemiliknya atau pembawanya akan menyelaraskan dirinya dan membantu setiap usaha, aktivitas yang dilakukan oleh para pemiliknya. Apalagi bila orang tersebut dapat mengsugesti kodam gaib tersebut untuk membantunya. Ada saudara yang mengajukan pertanyaan, sebenarnya keong buntet yang asli itu bentuknya seperti apa? Rumah keong yang membatu ataukah batu yang menyerupai keong? Demikian penjelasannya. Secara fisiknya, mustika keong buntet memang adalah sebuah batu yang bentuknya menyerupai keong, tetapi kegoiban batu itulah yang menjadikannya sebuah mustika, dan kegoiban itu juga yang membedakannya dengan batu fosil lainnya. Menurut penelusuran Gusmed Official, awal terbentuknya mustika keong buntet adalah keong yang mati karena tertimbun longsoran tanah atau lumpur, atau kejadian lain yang mirip seperti itu. Cangkang keong itu membatasi tubuhnya yang mati, sehingga tidak seluruhnya langsung membusuk dan terurai menyatu dengan tanah. Cangkang keong itu juga membatasi aura, energi, bekas kehidupan di dalamnya, sehingga tidak cepat memudar. Kemudian cangkang itu terisi oleh tanah, pasir, endapan lumpur, dan lain sebagainya, menggantikan tubuh keongnya yang sudah membusuk. Aura energi bekas kehidupan di dalamnya yang insya Allah
mengundang datangnya sesosok makhluk halus, biasanya bangsa jin, yang merasa cocok untuk tinggal di dalamnya. Kondisi membatunya keong terjadi melalui proses ratusan tahun. Kebenaran energi makhluk gaib di dalamnya ikut mempercepat proses penuaan batunya. Seiring berjalannya waktu, cangkangnya menjadi semakin rapuh dan mungkin kemudian pecah tidak tampak lagi. Sedangkan tanah atau endapan di dalam cangkang itu mengeras dan membatu mengikuti bentuk cangkangnya. Jadi sebenarnya tidak tepat menyebut keong buntet adalah batu fosil, karena keong buntet itu adalah tanah yang membentuk mengikuti bentuk cangkang keong, bukan tubuh keong yang membatu. Oleh karena itu, Gusmed Official tetap istilah fosil itu cukup berguna untuk menjelaskan asal-usul keong buntet. Kunci awal terjadinya keong buntet menjadi sebuah mustika adalah adanya aura energi bekas kehidupan di dalam cangkang keong yang mengundang kehadiran sesosok gaib untuk bersemayam di dalamnya. Dan itu tidak dapat terjadi pada keong yang mati dengan sendirinya di atas tanah dan membusuk, atau keong yang terkena lahar panas sehingga dagingnya menjadi matang dan tidak ada aura kehidupan lagi. Aura energi bekas kehidupan juga ada di pemakaman atau kuburan manusia, sehingga mengundang gaib-gaib tertentu untuk tinggal di sekitarnya. Setelah sempurna menjadi sebuah mustika, kodam gaibnya akan membawanya masuk ke alam gaib. Biasanya orang mendapatkan sebuah mustika keong buntet melalui proses penarikan gaib, tetapi ada juga orang yang tidak sengaja menemukannya di alam manusia. Gusmed Official pernah melihat beberapa macam bentuk dan warna fosil keong buntet. Ada yang bentuknya kecil, ada juga yang besar, seperti keong emas sawah atau bekecot. Ada yang berwarna hitam, coklat, putih, ada juga yang kuning, transparan, tembus cahaya. Semua tergantung bentuk cangkang keongnya dan jenis tanah yang mengisi cangkang keong tersebut. Masing-masing sosok gaib di dalamnya mempunyai perwatakan yang sesuai dengan fisik bentuknya. Kebanyakan kodam gaib dari mustika keong buntet adalah dari jenis bangsa jin golongan putih, sesuai tingkat kualitasnya masing-masing. Mustika keong buntet ada yang dapat untuk kekuatan tubuh dan pukulan, perisai gaib, kewibawaan, keselamatan, dan kekebalan. 1. Keong buntet yang berwarna putih dan kuning, sosok gaibnya berwatak halus, memancarkan aura pengasihan, kerejekian, dan kesepuhan. 2. Yang berwarna coklat, wataknya ada di tengah-tengah antara yang kuning dan yang hitam. 3. Keong buntet yang berwarna hitam legam, keras dan padat adalah yang terbaik. Biasanya sosok gaibnya berwatak keras, cocok untuk jimat atau azimat kesaktian, kekebalan, dan wibawa. Biasanya sosok gaibnya seperti manusia kekar, bertelanjang dada, dan berkepala botak
berwatak keras dan lebih berpotensi untuk menjadi jimat atau azimat kekebalan. Banyak yang wataknya keras dan berwibawa sehingga sifat wataknya serupa dengan sifat watak keris tindih, mampu meredam gangguan gaib dari jimat atau azimat pusaka atau dari makhluk-makhluk gaib di sekitarnya. Secara umum mustika keong buntet memiliki banyak tuah dan dapat dimanfaatkan untuk kerejekian, pelarisan, dagangan, pengasihan, pengobatan gaib, dan banyak macam kegaiban lain sesuai yang diinginkan oleh pemiliknya, atau banyak fungsinya tergantung kemampuan sugesti pemakainya. Gusmed Official ada sejenis mustika lain yang menamakannya mirip dengan keong buntet, yaitu yang disebut kul buntet. Penamaan kul buntet ditujukan untuk fosil keong atau kerang laut. Fisiknya menyerupai kulit kerang dengan bentuk setengah bola atau bagian bawahnya datar, berwarna putih halus mengkilap. Kebanyakan di bagian kulit atasnya ada garis atau corak melingkar ke dalam dengan warna lain. Di bagian bawahnya juga ada garis atau lekukan berbentuk melingkar ke dalam. Bagian dalam fosil ini padat berisi endapan sejenis batu kapur atau batu karang. Kebanyakan isi gaibnya adalah dari jenis kodam mustika, jenis tersendiri, bukan bangsa jin. Secara fisiknya, kualitas kul buntet yang paling baik adalah yang berfisiknya dominan berwarna putih mengkilap. Biasanya sosok gaibnya seperti manusia, bertelanjang dada dan berkepala botak, berwarna keras dan lebih berpotensi untuk menjadi jimat atau azimat kekebalan. Gusmed Official ada lagi yang disebut bentuk kijing. Bentuknya seperti fosil karang air tawar. Ada juga mustika lain yang disebut batu puser bumi. Fisiknya seperti batu kali, berwarna coklat gelap kehitaman, berbentuk bulat agak gepeng. Biasanya ukurannya sebesar kelereng. Di bagian yang agak gepeng itu ada gambar garis yang melingkar ke dalam. Isi kodamnya biasanya adalah bangsa jin golongan putih. Secara fisiknya, kualitas batu puser bumi yang paling baik adalah yang fisiknya dominan berwarna gelap atau hitam. Biasanya sosok gaibnya seperti manusia kekar, bertelanjang dada dan berkepala botak, berwatak keras dan lebih berpotensi untuk menjadi jimat atau azimat kekebalan. Keempat jenis mustika itu yaitu mustika keong buntet, kijing, kul buntet, dan puser bumi. Biasanya kekuatan gaibnya jauh di atas mustika merah delima, bisa puluhan kakinya. Tetapi yang dapat untuk jimat atau azimat kekebalan sangat ditentukan oleh kekerasan watak sosok kodamnya atau sesuai kualitasnya masing-masing. Yang kekerasan watak kodamnya mirip dengan kodam mustika wesi kuning. Sebagian mustika itu kodamnya ada yang keluar mendampingi manusia pemiliknya untuk memberikan penjagaan gaib
biasanya adalah yang sosoknya seperti bapak-bapak berjubah putih. Sebagian lagi ada yang tetap berdiam di dalam batunya. Kodamnya ada yang seperti bapak-bapak berjubah, ada juga yang seperti manusia kekar bertelanjang dada. Kekerasan watak kodamnya lebih daripada yang untuk penjagaan. Penjagaan gaib berfungsi sebagai jimat atau azimat kekuatan berkelahi dan bisa untuk tahan pukul. Kodam yang sosoknya seperti manusia kekar bertelanjang dada. Perwatakannya paling keras lebih berpotensi untuk menjadi jimat atau azimat kekebalan. Mustika keong buntet kecing, kul buntet dan pusar bumi, sifat perwatakan kodam gaibnya sejenis, yaitu keras dan berwibawa dan tuah atau fungsinya jenis. Gusmed Official, jika Anda memilikinya, janganlah menganggapnya sama dengan benda gaib lainnya yang hanya memberikan fungsi tertentu saja, seperti khusus untuk pengasihan dan lain sebagainya. Benda-benda itu bersifat multifungsi. Tuahnya akan mengikuti sugesti pemiliknya. Jadi pemiliknya juga harus mempelajari cara-cara memberikan sugesti, misalnya seperti contoh yang sudah dituliskan dalam tulisan berjudul ilmu tayuh atau menayuh keris, atau berinteraksi dengan cara kontak rasa dengan kekuatan aji kanuragan al-barokah. Tetapi yang bisa untuk kekebalan atau bisa dites untuk kekebalan, sebaiknya jangan disugestikan untuk memberikan tuah atau fungsi lain, supaya tuah kekebalannya tidak berubah atau luntur. Maka itulah beberapa filosofi atau fungsi daripada mustika atau fosil daripada batu kul buntet versi Gusmed Official. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya dan bermanfaat. Maka dari itu video ini akan Gusmed Official akhiri. Kurang lebihnya Gusmed Official mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun jika ada kata yang kurang berkenan di hati. Wabil khusus follower, netizen, pendukung channel Gusmed Official ini. Maka dari itu Gusmed Official pamit undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.